Pekaseh atau pengelola sistem subak yang ada di daerah Celup. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, apa peran Bapak sebagai Pekaseh dalam sistem subak ini? Peran Bapak sebagai Pekaseh di subak yaitu tugas Bapak itu membantu pengairan, pendidikan, jadwal, petani harus bisa menanam dan kapan dia tidak boleh menggunakan air. Nah, itu tugas Bapak yang pertama. Selesai itu tugas yang lain adalah mengatur subak itu untuk melakukan kegiatan gotong royong sebelum diselenggarakan mungkin kegiatan gotong royong untuk perbaikan saluran air atau supaya air itu dengan lancar itu mungkin kita lakukan 1 bulan itu sekali. Lalu, mengapa subak dianggap sebagai kearifan lokal yang penting untuk dijaga keberadaannya? Nah, subak ini memang dari dulu, dari zaman dulu itu sudah ada ya, untuk menjaga kearifan lokal ini yang perlu kita jaga. Dan bagaimana kalau langsung subak itu bisa berjalan dengan baik selanjutnya. Jadi subak sekarang ini karena seperti sudah ada pergeseran nilai dan arti subak sekarang ini banyak sudah sedikit yang sudah mau bekerja di sawah. Nah, itu diperlukan kenapa? Karena generasi kita yang muda itu belum mau bekerja di sawah. Mungkin kalau di Celup ini sudah kita kenal dengan sektor pertanian, sektor wisatanya yang maju, maka pertanian itu sebagai sampingan jalan saya. Lalu menurut Bapak, apa peran generasi muda dalam menjaga keberlangsungan subak ke depan? Untuk generasi muda ke depannya Bapak mengharapkan itu banyak ya, mau turun menjadi petani, jangan seperti jadi lain gitu, kemudian berjalan atau kemana ya. Jadi saya Bapak mengharapkan supaya berlangsungnya subak. Jadi Bapak mengharapkan Pekaseh itu mengharapkan ada generasi muda yang mau menjadi petani untuk selanjutnya. Dalam pembangunan rumah ini, apakah ada filosofi-filosofi tertentu seperti arah bangunan atau tata ruang? Struktur bangunan rumah Bali itu ada fungsinya, setiap bangunan satu ada fungsinya. Satu itu dapur, itu posisinya di sebelah selatan, dan balai dari untuk upacara beda John tempat tidur dan beberapa hari keluarga. Bangunan Bali itu terdiri dari 3 bagian. Bagian utamanya itu anggaplah bodi kita ini, kepala itu difungsikan sebagai pura keluarganya. Terus badan kita ini bangunan-bangunan tempat tinggal, tempat upacara itu badan kita. Terus di kaki itu untuk belakang, misalnya ada toilet, kamar.
untuk di zaman sekarang ini kan sudah semakin modern. Bagaimana cara menyesuaikan rumah-rumah Bali ini dengan kehidupan yang modern tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional? Untuk ya itu dah karena udah perubahan zaman, banyak bangunan itu udah dirubah. Ya kebetulan pas ada turis-turis yang datang ke sini berkunjung mengasih donasi, dan saya tetap bertahan seperti ini. Tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam melestarikan rumah? Untuk terutama untuk ininya, renovasinya paling yang bertahan tidak lama itu cuma atapnya paling bertahan tuh cuma 10 tahun udah diganti. Kalau temboknya saya nggak tahu siapa yang membangun dulunya. Alasan untuk tetap mempertahankan rumah kuno ini apa, Pak? Sebenarnya dari keluarga Diki emang dari keluarga kurang mampu sebenarnya, karena tidak bisa merenovasi seperti sekarang. Pas kebetulan sekarang ada turis datang dan sampai sekarang bertahan.